Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 7. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kemarin Ibu berikan tugas di setara daring mengenai materi sholat jamak dan qashar, kali ini Ibu ingin sampaikan penjelasan materinya perihal sholat jamak dan qashar. Baik, sholat jamak adalah melaksanakan 2 sholat wajib dalam waktu yang bersamaan. Jadi menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, qashar, kalau qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja yang bisa di qashar? Sholat zuhur, asar, dan isya. Selebihnya sholat maghrib tidak bisa ya, karena itu 3 rakaat atau ganjil. Apa dasar hukum boleh melakukan sholat jamak dan qashar? Ada di surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi di sini Allah jelaskan bahwa tidak mengapa kalau kita dalam keadaan bepergian atau musafir, kita mengqashar sholat kita. Itu adalah sebuah rukhsah atau keringanan dari Allah bagi hambanya untuk tetap melaksanakan kewajiban sholat. Nah, jamak itu dibagi 2, jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah menggabungkan sholat dan dikerjakan pada awal waktu. Jadi dimulai dengan syaratnya ya. Syaratnya itu dimulai dengan sholat yang pertama waktunya. Misalnya zuhur dengan asar, berarti dilaksanakan di waktu zuhur, gitu ya. Dan itu dilaksanakan sholat zuhur dulu, baru sholat asar berturut-turut. Begitu pula maghrib dengan isya, berarti dikerjakan maghrib dulu baru isya, dikerjakan pada saat sholat maghrib. Niatnya jamak takdim. Kemudian yang kedua jamak takhir. Jamak takhir itu tidak diwajibkan berturut-turut. Jadi misalnya sholat zuhur dengan asar dilakukan pada saat sholat asar, dikerjakan boleh tidak berturut-turut seperti itu. Nah, niat jamak dilakukan pada saat sholat yang pertama. Jadi misalkan sholat asar dulu baru zuhur boleh, atau sholat zuhur dulu baru asar boleh, tapi niat jamaknya dilakukan pada saat sholat yang pertama kali dilakukan. Nah, jadi untuk sholatnya tetap 4 rakaat ya, ataupun maghrib tetap 3 rakaat. Bagaimana dengan subuh? Kalau subuh tidak boleh dijamak, tetap kalau subuh tetap 2 rakaat dan dilakukan di awal waktu, maksudnya tetap di waktu subuhnya. Nah, kemudian syarat sholat qashar. Sholat qashar tadi ya, qashar itu meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja yang bisa diringkas atau diqashar? Sholat zuhur, asar, dan isya. Sementara kalau maghrib tidak bisa, apalagi subuh ya. Nah, syarat sholat qashar adalah pertama, perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat. Jadi kalau kita bepergian dalam rangka misalkan liburan boleh, atau mungkin lebaran ya, itu kan membutuhkan waktu yang lama misalkan di perjalanan, itu boleh.
boleh dikosor. Yang kedua, perjalanan menempuh jarak sejauh 80.640 km atau 2 hari atau sehari semalam. Ya. 80 km. 80 km atau 2 hari atau sehari semalam. Nah, kemudian tidak bermakmum kepada orang yang bukan musafir. Ya, di sini berarti kalau dia bukan musafir, bukan orang yang dalam keadaan bepergian, kita tidak boleh berjamaah dengan dia. Gitu. Kita harus berjamaah misalkan dengan keluarga. Satu keluarga pergi lebaran dalam rangka bepergian, ya, mengunjungi rumah orang tua di kampung mungkin gitu. Nah, itu boleh sama keluarga berjamaah. Tapi kalau kita bermakmum dengan orang penduduk di situ, kita tidak bisa. Kemudian sholat yang dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Nah, ini ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi kalau kalian dalam keadaan tadi bepergian, tetap harus sholat ya, tidak boleh ditinggalkan sholatnya walaupun di kendaraan, misalkan di pesawat tetap harus sholat. Kalau mobil mungkin kita bisa singgah dulu ya di masjid atau musola yang kita lewati. Kalau kereta atau pesawat, karena itu kendaraan umum atau bis, kita bisa sholat di dalam kendaraan itu, dan itu boleh dilakukan jamak qashar. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh japri ke Ibu atau disampaikan di lewat setara daring. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya nak, karena itu untuk penilaian kalian, karena Ibu lihat baru 2 orang yang mengerjakan ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.